maaf nih Po ya, berarti kan udah mengalami sekian banyak pemilu nih kan gitu loh. Sering Apa? nyoblos. Iya sering nyoblos. Dan dicoblos. Bukannya masih perawan? Pas ini berkah kalender dulu mah kita mah sama majikan ya. Dikasih bekas dia beli di toko emas. Kalau enggak di material. Sekarang mah semuanya ngasih kalender. Ngasih kalender dong Bos. Kalender sama dia jasa. Enak. Jadi penawaran lah untuk supaya menang gitu. Oh. Ada salah satu caleg yang gagal untuk di prospek sama dia karena calegnya masih kecanduan sabu. Oh. Ya. Ada yang transaksional nggak sih? Hah? Hah? Halo? Rusak, baterai habis. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategi Sarabangsa. Kali ini kita lagi main-main nih. Tadi habis ngeliat syuting Parno ya? Ya, Parno Terawang. Hah? Parno Terawang. Parno Terawang. Nih di sini ada kembali lagi bersama Om Danet. Di sini ada Mas Reja, ada Po Citra. Syutingnya lucu-lucu bahaya. Bahaya. Kayaknya kerja Oh, tadi keras nonton ya, tadi Iya. nonton ya. Kerja keras editornya kayaknya. Pasti. Tapi kalau yang gue lihat mungkin memang gambaran umum di masyarakat itu seperti itu kali ya. Pasti. Cuma kalau itu ditampilkan secara utuh dan apa kan yang terjadi di masyarakat itu ditampilkan secara utuh, bahaya juga sebenarnya. Ya, bahaya karena ada UU ITE. Iya. Kalau nggak ada mah aman. Undang-undang yang Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Jadi gini, nih Om Danet, kan gue ngeliat sekarang ini kan dari beberapa program yang lu pegang itu kan kayak tadi Parno Terawang, terus kemarin gue juga ngeliat ada Debatin Gosip. Debatin Gosip. Nah itu kan arah-arahannya juga banyak yang mengambil tema tentang politik, politik, capres, pilihan atau apa segala macam. Nah apa sih yang membuat lo tuh untuk mengambil tema ke situ gitu sebenarnya? Ya. Apakah politik kita sudah terlalu lucu? Justru gini, karena program-program yang gue bikin seneng ngolah sampah. Oke. Iya. Ya. Emang sesampah apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang? Nggak, gue sih masalah politiknya gue nggak begitu mau masuk ya, bahaya. Tapi gue ngeliat ininya sih, tiba-tiba orang jadi ahli politik banget, tiba-tiba jadi ngerti banget, tiba-tiba jadi nganalisa di Twitter, tiba-tiba lo yang tadinya apatis tiba-tiba ngerasa ngerti gitu. Si paling pengamat lah sekarang. Gitu. Sebenarnya gitu, tapi ya udah bawanya ke komedi aja. Semestinya kan emang politik sih mesti diketawain aja lah orang. Ujung-ujungnya kan juga kekuasaan dan APBN. Iya. Iyalah. Betul. Kita maksudnya nggak usah ngerasa gua ngebela kebenaran, nggak ada yang benar kan di politik. Kan politik tidak absolut, politik kan relatif. Oh yang ngeberatan nggak ngomongan, tapi gitu kan kurang lebih kan gitu. Dari cara pandang dan bagaimana melakukan kan sebenarnya kayak gitu kan. Kan dulu inget kan waktu itu pernah ngikut nih acara nih, apa sih yang dari bilangnya dia adalah dari lembaga pengamat apa namanya? Pembelajaran untuk politik masyarakat itu. Iya, pokoknya kan dia organisasi non profit, ya kan. Terus ngomongin tentang masalah-masalah politik anak muda. Yang gua ngilu adalah gua banyak terdiam, kenapa? Karena banyak banget anak muda yang ngerasa bahwa politik itu bener, jalan lurus menuju Indonesia yang maju gitu. Pandangannya merasa paling bener lah di situ. Padahal sih kasihan gue ngeliatinnya, karena mereka nggak tahu, mereka tuh dibohongin. Dimanfaatkan. Nah, terus responnya kan terutama ini kan lagi rame-ramenya Pilpres ya. Nah, responnya dari para audiens sendiri kayak gimana tuh sebenarnya? Audiens penonton? Iya. Ya kalau secara komen sih menurut gue masih banyak yang bagus ya, cuma sayangnya secara algoritma muter kurang bagus, belum bagus lah gitu. Itu kan masih akan ada celah lah kalau secara algoritma nih. Tapi menurut gue kalau secara komentar mereka seneng realitanya gitu.
gitu. Bahkan ada komentar yang tadinya gue milih ini, gara-gara gue nonton acara ini gue jadi pindah gitu. Yang sebenarnya pas dia pindah ngerugiin kantor gue. Gue akan masuk ke masalah kantor. Ntar. Aduh, waduh, jangan. Oh nggak boleh. Bercanda ya, nggak ada. Kantor netral, netral. Ya bosnya kan kemarin ikut. Lanjut. Kok Citra belum tanya, lu nggak pakai ini? Enggak. Oh, Kecek iya. gua. Oke. Nah, Ko Citra, terus apa sih sebenarnya kalau dilihat, kan berarti kan Po Citra, maaf nih Po ya, berarti kan udah mengalami sekian banyak pemilu nih kan gitu loh. Sering Apa? nyoblos. Iya sering nyoblos. Dan dicoblos. Bukannya masih perawan? Dicoblos 2 minggu sekali Kalau ya. boleh ngomongin mobil, coblos saya. Gitu. Pasti nggak ada. Nah, apa sih yang lucu nih Po? Kan dari yang sebelumnya. Kalau yang sekarang apa sih yang menarik sebenarnya? Yang menarik sih kan Februari nyoblos. Ya, tanggal 14. Maret kan bulan puasa. Heeh. Lebaran April. Ah. Nah, sekarang kan banyak caleg-caleg ngasih sembako, lumayan buat munggahan. Gitu. Munggahan apa sih? Munggahan itu persiapan mau bulan puasa. Oh, oke. Nyorok kalau orang Iya, Betawi kan iya. nyorok Oke. ini. Nimbun, sebenarnya. Oh, Ayo kan banyak buat tuh. nyetok. Sebenarnya nimbun. Gitu. Emang banyak Pas kok banget. yang lagi bagi-bagi Banyak juga. sampai bingung. Enggak, kok kalau makan beras dari yang dikasih kayak gitu nggak tahu kan pas makan, pas ngomong sorry ya gitu. Enggak. Saya malah goodie bag-nya saya banyak foto-foto. Apalagi ada goodie bag ada fotonya. Ya 5 kan tahun kalau sekali ke ya. supermarket aja beli goodie bag 7.000, kita harus bawa kantong Iya, sendiri. benar. Ini goodie bag-nya ada fotonya. Fotonya beda-beda. Belum yang caleg ya? Belum kalender. Ya Allah 2024 ini berkah kalender. Dulu mah kita mah sama majikan ya dikasih bekas dia beli di toko emas, kalau enggak di material. Sekarang mah semuanya ngasih kalender. Ngasih kalender dong, Bos. Kalender sama foto sama dia Enak dong, nggak usah ngecat rumah lu ya. Iya, kalender semua. Tapi banyak nggak sih Po yang dari misalkan ini kan sekarang ada 3 paslon nih, belum lagi ditambah caleg segala macam. Nah, yang deketin apalagi kan Po Citra kan sekarang udah sering ada di beberapa podcast, keluar masuk TV gitu. Ada yang deketin nggak sih? Ada. Beda. Yang bingung tuh beda ya. Misalkan saya pilihnya presiden capresnya dari ini, terus calegnya saya kurang cocok sama yang dari capres ini. Iya. Bisa nggak sih satu kita? partai sama capresnya nih. Bisa nggak sih kita misalkan calegnya kita milih beda dari capres yang mengusung gitu. Nah, menurut Po Citra boleh nggak tuh? Kalau kata saya mungkin boleh-boleh aja kan, karena kita katanya tak kenal maka kata sayang kan. Iya. Nah, banyak yang jadi sok kenal. Ada nggak sayang, tapi nggak sayang. Emang apa indikator sayang apaan? Ya itu sayangnya pada ini doang, baru-baru doang. Tak kalau itu lupa. Kayak mantan. Mantan caleg emang ntar nih. Iya mantan. Nah, terus Mas Reja, kalau yang gue lihat dari konten yang gue tonton ya, dari ini kan lebih ke masalah rawa apa segala macam. Kan berarti kan selama ini juga pernah nggak sih Mas dilibatin ke hal-hal yang berbau politik kayak gitu tuh, terawangan kayak gitu? Ada. Tuh. Pengalaman ada Mas? Ada. Dari kapan Mas kayak gitu Mas? 2018 Oh 2018. Itu suruh ngapain Mas? untuk melihat ke depan. Oh nerawang nih kira-kira siapa? Apa kansnya sejauh mana kayak gitu? Jadi penawaran lah untuk supaya menang gitu. Oh. Kayak gitu tuh ada syarat-syaratnya nggak sih Mas? Ada sih. Sampai sekarang ada nggak yang gitu? Terakhir pas 2018-19 sih. Oh kalau yang ini nggak? Enggak, belum. Apa belum? Belum. Nah kalau dulu tuh Iya. ke 2018 ya, 2018 berarti yang 19. 2018 untuk yang periode 2019 kan Iya, berarti kan. Nah itu tuh ada berapa orang Mas yang ditanganin nih? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Itu termasuk capresnya apa caleg aja? Ada capresnya, ada 2 caleg. Oh ada satu paslon tambah 2 caleg. Iya. Satu partai. Beda. Oh beda partai. Beda partai. Oh oke. Biasanya mereka suruh ngapain aja Mas? Tapi beda daerah ya? Beda dapil ya? Iya.
wah udah dapil. Iya. Itu ngurusin ini gimana? Nah, soalnya kan udah rahasia umum lah ya. Iya. Entah capres, entah caleg, entah pemina, pasti hal-hal kayak gini nih nggak pernah ditinggalin juga gitu. Iya. Apakah mereka juga disuruh tirakat atau apa? Ada Atau harus syarat? syarat-syaratnya. Iya, Syaratnya apa tuh Mas? Biasanya ada syarat-syarat yang dia nggak boleh melanggar. Gitu. Biasanya kita harus baca karakter si calonnya dulu. Baru yang kedua dia harus ngejalanin syariat yang Mas Reza kasih arahannya gitu. Oke. Kalau melanggar ya itu resiko sendiri Iya, gitu. gitu. Resikonya apa? Selain kalah. Selain kalah, biasanya Apa yang termasuk yang pada gila itu juga? Iya, udah disiapin loh rumah sakit. Kan rumah sakit setiap mau ada pilihan kan rumah sakit jiwa memperlebar kamarnya. ya ada sih. Oh dari risiko ke situ juga Ada, berarti? ada. Oh oke. Ngeri juga ya. Tapi dia pernah cerita sama gua, ada salah satu caleg yang gagal untuk di prospek sama dia karena calegnya masih kecanduan sabu. Oh. Ya. Iya benar. Ya. Oh oke. Ngeri juga. Jadi ketika kampanye ngambil nyabu gitu ya. Iya. Gak kuat fisiknya aja. Ngedrop. Terus ketika dia nggak terpilih, dia komplain nggak tuh? Ya sempat marah-marah sih gitu. Cuma sama Mas Reza langsung balikin lagi karena memang syaratnya tidak boleh hal-hal yang kayak gitu terjadi dipaksakan. Iya. Itu kan dia kalah salahnya dia sendiri kan sebenarnya Iya. kan gitu, orang nggak boleh masih ngeyel aja gitu. Harusnya nyabunya setelah kepilih. Iya. Jadinya pas sidang nggak tidur. Nah terus nih, balik lagi ke Om Danet. Nah ini kan banyak fenomena juga, apalagi kan Om Danet kan juga besar di teman-teman komika ya. Nah kan udah beberapa teman-teman itu kan udah declare ikut si A, paslon ini, paslon Anjing, males ini. banget nih gue jawabnya. Terus? Kayak gitu. Nah, pendapat lu gimana sih Om? Apa karena Pep, bagaimana tuh Pep? kan lu Komika kayaknya terpecah. belum ikut di salah satu ini gitu. Apakah gue nggak mau nongol, gue ada pilihan diri, atau memang belum masuk list aja gitu? Listnya belum nyampe apa gimana? Iya kan. Ini ngomongin yang mana dulu nih, yang itu ya. Pusing gue anjing. Ini politis banget nih. Yang terpecah. Iya. Nggak tahu ya, kalau gue sih, gue pribadi nih, bisa salah bisa benar. Gue sih kalau gue secara stand up-nya melihat menyayangkan juga sih, bisa segitunya gitu. Iya. Bisa terpecah-pecah, tapi kan di satu sisi persaingan stand up ketat nih. Job kan pada susah. Iya kan? Mumpung ada yang cair, mungkin ya udah dah gue lupain nih idealisme gue untuk sementara waktu. Gitu. Jadi menurut gue sih terpecah itu cuma sampai selesai 14 Februari lah. Gitu. Setelah itu mungkin ya udah gabung lagi, menurut gue sih gitu, mudah-mudahan ya. Karena gue takutnya ke bawah-bawah nih. Iya. Gitu. Enggak, gue sih melihat fenomena ini apakah apakah ini ada terinfluence dari partai anak muda yang kemarin ngomong demokrasi dan sekarang ngaco ini kan gitu loh. Justru kalau di kalangan, menurut gue kalau di kalangan stand up, PSI kan maksud gue. PSI kan gitu. PSI itu nggak disukain. Oh gitu. Awalnya menurut gue ya, kalau gue ngatain Twitter anak-anak nih gitu, diceng-cengin gitu lah. Apalagi sekarang gitu, ya udah sih gitu. Aduh, takut lu ngomong ini. Pertanyaan lu. Tapi kan gini Om, apa namanya, bahwa realita itu memang terjadi kan. Betul. Kita nggak bisa menafikan itu. Nah, Betul. bagaimana kita melihatnya bahwa hal ini hanya sementara gitu, jangan terpecah-pecah gitu kan, seperti tadi yang di message kan bahwa seperti yang lu bilang, perpecahan ini cuma sampai 14 Februari lah. Kalau itu tergantung pemimpinnya dong, kan udah ada contohnya. Tadinya berseberangan, langsung gabung. Iya. Nah, itu yang kita lihat. Ya. Loh, di stand up juga gitu kan, waktu itu jadi bahan materi, roasting-roastingan di tempat lain, pada akhirnya kemarin ada tuh yang habis foto bareng juga, ketemu makan kan gitu kan. Siapa sih?
Siapa? Ngomong aja. Ada. Tuh, curang deh nggak bisa dipancing. Balik lagi melihat fenomena yang ada. Sebenarnya apa yang diharapkan dari Po Citra nih buat nanti nih pemilu ke depan? Kayaknya sih bakalan dua putaran sih kayaknya sih. Oh belum, jangan deh. Capek men. Ngabisin biaya juga kan. Habis-habisin biaya sih pasti. Cuma kalau memang satu putaran berarti Pak Lurah gaspol banget ini. Ya demi perubahan yang lebih baik sih. Iya. Nggak, yang gue jawab, gue setelah Po Citra dulu ya. Menurut gue yang gue sayangkan adalah apapun yang terjadi di politik Indonesia, mestinya kita konsentrasi sama paslon kita aja, nggak nyerang. Yang terjadi nih sekarang nyerang-nyerang gitu. Apapun yang terjadi, cuma kan landasan pemikirannya demi Indonesia ini kejujuran, tidak etis segala macam. Itu beda lagi sih. Iya. Tapi kalau gue pribadi ya udah, mestinya lo ngomongin program paslon lo aja gitu. Cuma kan yang terjadi malah nggak debat paslon. Betul. Gimik, kebanyakan gimmick makanya aja kan gitu. Malah jadi yang gue bilang adalah ajang politik jadi ajang stand up comedy, jadi ajang roasting. Di situ. Gimana tadi, Po? Kedepannya pengennya kayak gimana sih nih? Gitu. Kedepannya mama apaan sih? Cuman pengen harga-harga sembako jangan mahal-mahal gitu. Perasaan tiap presidennya gonta-ganti itu sembako tetap mahal. Naik aja udah. Dan misalnya kan kayak misalnya buzzer ya. Pasti kita tidak bisa denial emang ada buzzer dong. Iya. Menurut gua buzzer juga untungnya pas lagi kampanye doang. Setelah ini berjalan gitu, menurut gua sih kalau dia nggak jadi komisaris atau nggak jadi apa, nggak akan teruntungkan loh dari siapa yang menjadi presiden cawapres menurut gua. Take and give-nya nggak jelas gitu juga. Cuma di saat ini doang nih gitu. Berarti ibarat agensi by project lah. Aduh. Jawab, Po. Kayak ini kayak hajatan, musiman orang Si kawinan. Bayu mancing dipancing nggak bisa. Mas Reja, melihatnya kalau misalnya dari kacamata Mas Reja, nantinya nih kira-kira akan seperti apa? Terserah misalnya nih siapapun yang menang, apakah akan terjadi disintegrasi, ada perpecahan, atau Bye-bye aja, makin adem. Siapapun yang jadi presiden. Siapapun yang jadi presiden. Yang pasti sih dalam setahun tegang. Dalam setahun setelah Pilpres. Berarti sampai 2025 awal tegang nih. Iya tegang. Oh, oke. Tegang karena di antara mereka sendiri atau di kubu yang berlawanan. Karena ada yang nggak cair. Buzzernya tegang. Ada WA-nya. Waduh, ada WA-nya. Bang, gua belok tapi kagak cair-cair nih banget tadi. Coba lihat. Ajak-ajak apa? Iya. Masalah kalau kita nggak belok-belok kok. Repotnya itu gitu. Nah, terus Om Danet, melihat balik lagi ke fenomena konten ya, yang lo angkat. Nah, nantinya ini tema-tema yang berbau-bau politik kayak gini akan lo bawa selama Pilpres ini aja, atau nanti akan dikembangkan juga sesuai dengan isu-isu yang berkembang? Akan ada terus dan digabung dengan isu-isu sosial lainnya gitu. Karena biasanya tuh kalau kayak gitu, apapun isu sosial yang ada bisa ditarik ke politik. Menurut gua sih bisa digituin. Ada selalu benang merahnya untuk kesana. Selalu ada. Kan kebijakan sosial datang dari atas. Dari? Waduh, dari politik, nggak ke atas itu ya, dari kebijakan politik kan. Ya kan? Gitu. Kan selalu ada hal-hal menarik yang tidak pernah kita duga. Bergabungnya Jokowi Prabowo, wah nggak ada yang tahu tuh. Siapa yang bisa duga, ya kan? Sakit hati lagi nih. Gue minum dulu, biar nggak sakit. Bangsat. Sebelum Pilpres sudah ada strategi gini. Pas habis Pilpres gue cengin aja baiknya. Kepet. Nah, untuk Mas Reja sama Bu Citra nih, untuk kedepannya, untuk tentang perpolitikan segala macam, kayak tadi yang udah dibilang sama Mas Reja, kayaknya bakalan ada ketegangan dalam satu tahun. Bisa terjadi, bisa enggak ya? Iya. Bisa terjadi, bisa enggak. Nah, cuma apa sih yang ingin dititipkan omongan
ke siapapun nanti pemenangnya kok? Ya jangan kebanyakan janji, udah buktiin aja. Emang selama ini janjinya? Lah dari semua calon-calon kan ya awalnya janjinya banyak. Oh. Begini, buktiin aja gitu. Oke. Mas Raja? Kalau Mas Raja ya harus menjaga persatuan aja sih yang kalah gitu. Nih, tapi Mas pertanyaannya gini Mas. Emang siapapun presiden yang terpilih bakal bisa bikin Indonesia lebih maju? Karena kalau jawabannya nggak bisa, gue tidur aja 4 musuh gue. Hah? Ada. Kalau dia terpilih bisa buat Indonesia lebih maju. Ada. Oh, belakangnya kali yang bikin lebih maju ya. Karena jujur aja gue sih ngeliat belakangnya. Kan Mbak, teorinya ada yang bilang kan pemilihan presiden itu memilihnya siapa makernya, kingmakernya siapa yang dipilih gitu kan. Iya. 1 kingmakernya siapa, 2 siapa, 3 siapa. Ya kalau gue jujur aja, karena gue kingmakernya. Jadi itu gue pilih itu. Oke. Berapa menit Chan udah? 20 power dikit lagi berarti. Nah, terus untuk berbagai macam kayak tadi Om Danet, kita balik lagi ke teman-teman stand up gitu. Nah, tapi kalau yang lu lihat sendiri setelah mereka sedang berkubu-kubu itu di internal sendiri kayak gimana sih? Ya anak stand up mah berangkat dari kejujuran ya. Apa yang lo lihat di atas, di bawah juga begitu. Begitu. Di luar begitu, dalamnya begitu. Udah pasti itu. Tapi ada yang transaksional nggak sih? Hah? Hah? Halo? Rusak, baterai habis. Lagi rokok Mas? Gimana sih, Pip? Kayak misalnya nih kemarin gitu kan gue lihat tayangan juga yang kayak kemarin kan udah kayak misal di Mata Najwa kemarin tuh pas debat cawapres itu kan si Abdur ada di Abdur Coki sama si ini Abdur Viko Coki sama si Viko itu kan 1, 2, 3 gitu kan. Nah terus ditambah lagi kayak orang yang beberapa deket mungkin sekantor lah sama lu kan gitu loh kan kemarin juga datang juga. Banana nggak sekantor sama gue? Bukan Banana. Tadi duduk di pojok tuh di belakang. Nah. Kenapa gue mau ikutin interviewnya anjing? terus Nah apalagi kan ini kan seperti tadi gue bilang, apakah di atas ini kan pasti terafiliasi dengan salah satu paslon. Apakah mereka juga harus mendirect ke bawah atau tidak? Hah? Ini 2 pertanyaan belum dijawab lagi. Gue dipanggil? Enggak, sebenarnya Gue nggak tahu sih pertanyaannya, jawabannya gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gitu. Gue nggak tahu. Karena kan kalau misalnya ngecek juga secara Instagram gue tidak pernah ngomong langsung gue dukung siapa juga. Gue swing voters aja. Ngelihat nih kemana yang menarik nih gitu. Gue sih gitu. Oke. Nah, jawaban gue tidak memuaskan kan? Rasain. Ya udah. Oke, tapi gini Om, gue sih melihat program kalian terutama di Parno Terawang sama terutama yang dua highlight itu Debatin sama Gosip. si Debatin Gosip itu adalah salah satu program yang memperlihatkan realita masyarakat, pendapat secara apa namanya Terima kasih. bersih. Iya. Jadi ini loh masyarakat itu di bawah yang ngomongnya kayak gini, pola pikirnya kayak gini, nggak yang tinggi-tinggi. mereka kayak gitu, iya, nggak tinggi-tinggi. Misalnya kita baca koran yang di atas Batak Kompas, nah yang paling banyak nih kayak baca Lamer sama Pos Kota aja. Betul. dengan hal kayak gitu. Betul. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya itu entah itu tidak tertangkap dengan baik atau ada disinformasi atau sesimpel itu mereka Nyerapnya. mengartikan situasi yang sekarang kan gitu. Nah, seharusnya ini kan menjadi tugas bagi para paslon dan caleg-caleg gitu loh untuk kalau misalnya program mereka selalu bilang
mencerdaskan bangsa atau apa, kan harusnya kan hal-hal kayak gini yang menjadi prioritas concern mereka gitu. Nah itu lo akan bawa tetap seperti itu dengan kelugasan narsum lo. Ya harusnya memang begitu, karena gue tidak mungkin menjual atau membawakan hal-hal yang pintar-pintar berpolitik gitu di acara 2 itu gitu. Karena itu kan ngomongin yang tadi lo bilang apa adanya, sehingga cepat masuk. Dan itu kan yang paling gue takutin palingan adalah omongan-omongan yang terlalu serem. Itu doang sih. Gitu, ngejaganya itu doang. Kayak tadi gitu. Oh iya, kacau banget itu mah. Gitu, tapi itu mesti dijagain. Sama gimana ya? Gue nggak pernah yakin bahwa pemimpin negara kita siapapun nanti terpilih itu benar-benar mikirin bangsanya 100%. Pasti ada 1% pun di otaknya untuk menyejahterakan keluarganya. Oh kalau itu sih pasti. Pasti kan? Makanya jangan. Sekarang pun terjadi. Masa nggak ada? Gue sih bilang ya jangan ditelan mentah-mentah. Tapi belum tentu juga semua janjinya paslon dan caleg itu bohong semua. Pasti ada benernya juga, walaupun cuma 1%. Oke. Ya bener kan? Oke. Aman tuh ya? Aman. Oke. Oke, thank you. Thank you, bye. Mas Reja, Coach Citra, Sobat Bangsa. Nanti kita akan lihat perkembangannya apa yang terjadi di kantor ini. Apakah nanti di sini akan ada internet gratis, makan siang gratis, atau 40 kota setara Jakarta. 40 kota setara Jakarta. Jadi, ada di kantor ini. Apa yang akan ide yang akan di highlight dari kantor ini, kita bisa melihat siapa di atasnya. Enggak. Bensin gratis dong, bensin gratis. Bangkrut Indonesia. Asal jangan ngomong BPJS gratis, itu omongan partai yang nggak pernah menang. Bensin nggak mungkin gratis karena Jokowi pinter. Harga minyak naik, nggak mungkin dikasih subsidi terus. Jokowi pintar itu. Tapi tetap sakit hati. Kacau. Oke, Sobat Bangsa, sampai ketemu di acara Votrap selanjutnya, Forum Strategis Anak Bangsa, yang akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menggali hal-hal yang terselubung, yang mengilik dalam masyarakat dan untuk tujuan bersama dalam mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Berat banget nih. Programnya berat banget. Kita buktikan